Iya. Kemala itu LC ya sekarang? Iya. Dipaksa, udah telan aja. Nanti kalau aku hamil gimana? Nggak akan hamil kata dia. Itu hari pertama tuh kayak gitu. Iya. Sekarang udah lancar dong. Pokoknya udah mulus kayak jalan tol karena pakai satu tangan. Kayak terbiasa megang mic kedua. Oh. Dia datang, aku belum begitu ngeh. Terus lama-lama aku bilang, lah Masnya bukannya artis ya? Aku gitu ceplosin. Terus? Ini kamu namanya siapa? Kemala. Kemala, nama samaran? Iya. Kemala itu LC ya sekarang? Iya. Oke, jadi apa yang mau kamu ceritakan di diare ini? Sebelumnya, sebelum aku jadi LC, aku punya kisah tersendiri, Kak. Jadi itu dulu setelah lulus sekolah, aku itu ditinggal sama kakak kandung, bapak kandung, dan ibu kandung. Ditinggal apa tuh? Meninggal dunia. Dalam kurun Berbarengan? waktu 1 tahun sekali. 1 tahun sekali? Mama? Mama juga. Jadi sekarang aku udah sebatang kara. Gak punya siapa-siapa Gak lagi? ada lagi. Nah tuh gimana kamu bertahan hidup? Jadi gini, jadi waktu aku baru lulus sekolah SMA, itu kakak aku mempunyai hutang yang banyak waktu dulu. Hutang yang banyak dan istrinya pun selingkuh. Istrinya selingkuh, akhirnya dia kena stroke. Kakak kandungnya jadi mungkin kepikiran ya Kak, kena stroke, gak lama kemudian meninggal. Dan istrinya pun udah ninggalin dia duluan kan, sama selingkuhannya. Terus gak lama selang 1 tahun kemudian, papa aku yang sakit. Papa aku yang sakit, gak lama ada 1 bulan setelah sakit meninggal juga. Innalillahi. Dan gak lama lagi, nggak jarak 1 tahun Kak malah sakitnya mama aku. Setelah itu mama aku yang sakit. Cuma hanya sakit stroke juga, cuman selang 2 bulan kalau nggak salah. 2 bulan 3 bulan, mama aku sakit juga. 6 bulan bertahan, terus meninggal juga. Innalillahi. Kamu jadi nggak ada kakak adik lagi tuh? Nggak ada sama sekali. Terus bagaimana kamu membiayai diri sendiri? Nah di situ otomatis aku bingung kan untuk melunasi hutang yang ditinggal oleh kakak aku kan. Akhirnya aku jual rumah almarhum orang tua, itu masuk kurang Kak. Dan akhirnya aku temen itu nawarin aku pekerjaan. Kamu mau nggak kerja? Aku awalnya nggak tahu LC itu apa Kak. Mau nggak kamu kerja sebagai LC? Sebagai LC gitu ya. Terus? Apa itu LC katanya? Pemandu karaoke, pemandu lagu itu loh katanya. Lumayan uangnya banyak katanya. Nah aku pikir, oh uangnya banyak berarti aku pikir kan aku mungkin bisa menata hidup lagi. Buat kedepannya aku gimana. Dikasih tahu emang berapa duit yang didapat gitu? Belum. Terus dia cuma bilang uangnya banyak, pokoknya kamu nanti hidupnya enak katanya gitu. Kamu nggak usah mikirin bingung kebutuhan sehari-harinya kayak di sini gitu, mau makan apa besok gitu kan masih mikir kan. Nanti kamu pasti hidupnya enak pokoknya. Kamu mau nggak? Di mana? Di Jakarta gitu kan. Oh ya udah. Aku nggak mikir apa-apa kan. Ya udah. Gue berangkatlah ke Jakarta sama temenku itu. Dan sampai lokasi lantai tempat kerjaan, aku bingung dong Kak. Aku namanya orang baru lulus sekolah, namanya ngalis aja nggak bisa, datang ke situ, cantik-cantik banget. Semuanya cantik-cantik ya? Kamu merasa masuk banget. kriteria nggak sebagai LC? Waktu itu sama sekali. Minder gitu ya? Minder banget. Terus ngalis aja, dandan aja nggak bisa, intinya nggak bisa gitu. Terus wah
serius ini saingannya, pasti kan gitu kan. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi, putih-putih. langsing-langsing, putih-putih Kamu gitu. dibully nggak tuh waktu jadi LC baru? Dibully, cuman kan di situ aku pikirnya gimana ya, harus aku bilang, emang aku bakal keterima ya? Udah nggak apa-apa, yang penting di sini tuh pede, kata teman aku tuh gitu. Nanti juga lama-lama akan terbiasa katanya. Udah kan, ya udah, terus semua orang tuh ngeliatin aku juga kan, ini gadis kampung mana gitu, anak kampung mana gitu. Terus akhirnya dibawalah ketemu sama mami-mami. Aku pikir itu bukan mami-mami, apa ya, bos. Oh ini nih yang punya, aku pikir yang punya tempat usahanya, aku pikir itu kan. Ternyata itu mami-mami. Aku langsung tuh di situ, kayaknya kayak gini. Kamu ganti baju. Aku dibawain temen aku. Kamu ganti baju ini ya. Nah, itu seksi banget Kak. Yang kalau orang awam itu kan nggak biasa gimana sih ya. Bang pakaiannya kayak gimana? Ya agak terbuka, terbuka banget atasnya, bawahnya. Ya intinya yang nggak biasa dipakai. Terus di situ aku udah pakai pakaian kayak gitu, dan masih tetap minder Kak. Cuman aku itu besok pakaiannya pakaian yang seperti ini ya, kata mami itu. Aku nggak punya dong. Akhirnya aku dipinjemin lah sama teman aku yang itu. Dipinjemin sekali sama sepatunya juga kan harus pakai sepatu yang high heels ya. Nggak ada. Aku pun nggak, kan waktu awal ke Jakarta juga nggak ada modal sama sekali. Ini dipinjemin, ya udah. Aku awalnya dikasih tau lah pekerjaannya. Nanti kamu kayak gini ya. Kamu setiap ada tamu, nanti kamu layanin dengan baik. Ya aku pikir kayak pelayan restoran dong. Ngasih makan, minum gitu ya. Iya, aku pikir kayak gitu. Oh iya, cuman perbedaannya mungkin karena ini di kota hanya pakai pakaian seksi. Aku pikir kayak gitu. Ternyata ikut nyanyi juga. Kalau ada minuman keras, mabok harus ikut. Ngerokok. Dan aku yang sebelumnya nggak terbiasa seperti itu, nggak pernah sama sekali. Dikencat tuh harus. Terus tapi sama teman aku dan mami itu agak tegas sih, emang tegas orangnya. Ngomong sama aku, kamu harus siap kerja di sini, harus mau ngelakuin apapun itu. Kalau emang kamu mau punya uang banyak, kamu mau hidup enak. Oke, aku mau. Ya gimana tuh hari pertama kamu menjadi LC? Ya hari pertama itu kaget Kak. Karena waktu terima tamu, itu aku kan masih dibarengin sama teman aku itu. Masih dibarengin, dan gak cuman aku sama teman aku berdua. Ada 4 atau 5 LC-nya. Dan tamunya itu juga banyak. Ada 7 orang laki-laki. Di situ dikasih tahu kan, kerjanya kamu tuh mabok bareng, ngerokok bareng, kayak gini. Dan aku pun shock saat temenku nyanyi, dia pun nggak cuman nemenin nyanyi Kak, tapi mau di sama tamunya dan mau dicium kanan kiri. Bukan cuman pipi ya Kak, bahkan ya bibir pun gitu. Sambil digrepe, tapi harus tetap nyanyi. Itu nggak cuman cowoknya, nggak cuman 1. Jadi bergiliran gitu. Di situ aku sempat shock dan kaget. Oh, kayak gini kerjanya MC gitu. Akhirnya aku ngikutin lah kerjaan itu. Yang ada di benak kamu gimana tuh? Iya gimana lagi Kak? Kalau nggak kayak gitu, aku nggak dapat kerjaan, nggak dapat uang. Gimana aku buat ngejalanin keseharian aku sama bayar-bayar sisa hutang almarhum. Besoknya sama Kak, rutinitasnya sama. Ngasih nerima tamu, ngelayanin tamu gitu. Dan parahnya lagi Kak, ada tamu yang
mungkin saking nggak tahannya ya, hormonnya udah naik mungkin. Lagi nyanyi, tiba-tiba saking kebeletnya mungkin dia narik aku ke kamar mandi buat muatin dia sampai dianya itunya dia keluar. Jadi dia mabok juga. Keluar dari kamar mandi, udah nyanyi lagi. Dan temennya dia ngelihat aku keluar dari kamar mandi, kayak iri loh Kak. Ikutan lagi narik aku. Nah, yang hari keduanya itu parah banget Kak. Jadi aku nggak cuman nemenin nyanyi, ngerok, cium itu enggak. Bahkan lebih ekstrim. Mungkin saking naiknya hormon tamu, nyeret aku ke kamar mandi. Aku pikir dia mau ngajakin aku pipis buat nganterin pipis. Nganter pipis. Iya. Udah gede ngapain diantar? Iya. Kan mungkin mabuk. Aku nggak tahu gitu. Aku nyeret. Aku pikir dia mau minta ditemenin pipis gitu. Dan benak aku, masa iya harus nemenin pipis juga gitu kan. Terus? Nggak taunya aku di dalam kamar mandi udah cium di grepe. Terus dia ngasih kode sih Kak, buka-buka celana. Nah, aku bingung, ngapain lagi nih, ngapain gitu. Terus tangan aku suruh megang dong, anunya dia. Suruh megang, masih kurang, sama dia masih kurang. Akhirnya aku suruh jongkok, kepala aku ditoyorin, masukin ke mulut aku lah. Terus? Sampai keluar, terus kata dia udah nggak apa-apa, telan aja. Ya aku takut Kak, kalau itu kan aku baru pertama kali ya, kalau itu keluar sampai ketelan, nanti kalau aku hamil gimana, pikiran aku gitu kan. Terus udah nggak apa-apa kata dia, tutup tuh, saking maksa. Dipaksa, udah telan aja. Nanti kalau aku hamil gimana? Enggak akan hamil kata dia. Aku sempet-sempetnya tuh sampai nanya gitu. Aduh Om, ini gimana nanti kalau aku hamil? Enggak akan, udah cepetan. Enak ini rasa stroberi katanya gitu. Aduh. Ya Allah, ya Tuhan. Terus? Aduh, mana baunya pas emang bener rasa stroberi? Enggak Kak, baunya aku sampai mual, muntah. Baunya udah kemana-mana, kena baju, di mulut di mana. Terus gimana aku mau nyanyi lagi, mau keluar, akhirnya udah keluar. Parahnya lagi udah keluar, ada 1 tamu lagi, 2 tamu lagi, 3 tamu lagi yang menginginkan hal yang sama. Mau nggak mau, harus kayak gitu. Aku lap dulu, ke kamar mandi lagi. Padahal itu banyak LC, tetapi memang nggak cuma 4 tamu. Biasanya temen-temen satu yang LC yang lain juga sama? Sama, itu tapi ngelayanin beda. Ke kamar mandi juga? Enggak. Kamu doang? Aku doang. Karena Karena mungkin aku baru kelihatan polos. Iya, terus mungkin pandangan mereka yang udah biasa pada ke situ, mungkin udah pada tahu kali ya, ini LC yang emang udah tahu pada biasa ke situ. Dan itu aku baru LC baru mungkin pandangan mereka. Terus gimana kamu setelah dibegitukan 4 kali? Ya langsung gimana Kak, migrain dong Kak. Migrain? Baunya itu masih nyengat Kak. Orang 1 kali aja, aduh. Terus dalam pikiran kamu? Dalam pikiran aku, oh harus kayak gini juga ya. Jadi LC, bukan cuman nemenin mabuk doang, dicium grepe itu belum cukup ternyata. Tetapi harus memuaskan hasrat tamu. Setelah itu kamu lanjutkan? Lanjut nyanyi. Maksudnya kamu nggak, batin kamu gitu loh, batin kamu nggak, Ya. udahlah aku ke mami dulu lah, ngadu kayak begini emang Mi apa segala macam. Yang ada aku diomelin Kak. Karena mami kan udah pesan apapun itu. Tapi kamu menikmati nggak tuh? Jangan-jangan kamu komplain di sini, kamu di sana menikmati. Itu kan kaget Kak, itu bener-bener shock. Gimana sih orangnya, waktu hari pertama aja aku shock ngelihat depan orang banyak. Dan hari kedua malah, itu pertama kali aku harus pegang itunya orang. Gimana Kak? Di gambaran aku, yang biasanya aku cuma sekarang udah lancar dong. Ya dong, itu kan kisah kamu hari pertama. Sekarang kamu udah berapa lama? 2 tahun Kak. Udah 2 tahun, itu hari pertama tuh kayak gitu. Iya. Sekarang udah lancar dong, udah ahli.
Ali udah pokoknya udah mulus kayak jalan tol karena pakai satu tangan. Udah kayak terbiasa megang mic kedua. Oh. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak ngajak kamar mandi, ya udah lah ya gitu. Iya lah. Oh gitu ya? Nggak pernah ada yang di tempat gitu, di sofa misalnya. Kan kamu bilang lagi begitu tinggi langsung diajak kamar mandi. Ada nggak yang di tempat, di sofa, di Nggak. depan teman-teman kamu? Nggak ada. Kalau pasti mereka kalau yang udah pada senior pada keluar sih Kak, paling di situ nggak sampai. Pernah dibawa keluar? Nah, itu hari ketiga, Kak. Hari ketiga dibawa keluar. Ini lagi masih polos-polosnya Iya, nih itu ya. masih Hari ketiga. Coba polos-polosnya. gimana hari ketiga dibawa keluarnya? Hari ketiganya ada tamu lagi, Kak. Ada tamu setelah nyanyi, setelah mabuk gitu. Ajakin setelah ini keluar yuk gitu. Ya aku pikir dia mau keluar nganterin aku balik ke mes atau makan atau nonton gitu. Dengan polosnya aku iyakan. Ya udah ayo. Terus? Nggak taunya aku dibawa ke salah satu hotel. Terus? Aku pikiran aku udah nyampe, apalagi nih. Kamu mah kemarin polos-polos mau kali. Orang hari kedua aja dijabanin, apalagi hari ketiga. Itu kalau nggak nurut mami marah. Tapi hari ketiga emang itu aku nggak tahu kan, emang itu di luar ya Kak. Maksudnya itu di luar room. Bilang dong sama mami kamu. Bilang kan? Bilang. Cuman aku kan itu nggak tahu suruh ngapa-ngapainnya, nggak tahu. Kata mami, ya udah kalau ada tamu yang ajak keluar, kamu mau aja gitu. Ya udah aku makanya iyakan kan. Bayarannya lebih gede? Dikasih duit kamu sama tamunya? Dikasih. Cuman kalau untuk kliennya itu kan emang ke mami. Aku paling dikasih tip aja sih. Terus pas di hotel gimana tuh? Di hotel kaget lagi Kak. Bukan cuman cium atau masukin ke mulut. Ternyata memang dia minta kan. Oh begituan. Terus cakep orangnya? Gimana sih lebih ya umur 40 tahunan Kak. Terus Pejabat. Oknum pejabat, gak semua pejabat ya. Terus gimana dia pas di hotel? Ada ngomong apa? Atau langsung dipakai? Awalnya dia kan aku nanya kan, Om kita ngapain kesini gitu kan. Terus? Masa iya Om mau bobo ditemenin juga, aku kayak gitu sampai. Terus kata Omnya, udah nggak apa-apa, pasti enak kok kata dia gitu. Pasti enak gitu. Enaknya ngapain Om gitu. Udah. Terus dia coba cium, buka baju aku dari atas ke bawah. Namanya aku baru pertama juga itu kan pasti malu Kak. Celana aku pun dibuka, malu lah aku masih. Jangan Om, aku bilang gitu. Nggak, jangan nolak katanya. Pasti enak nanti kamu kesananya ketagihan katanya. Itu emang kamu pertama kalinya? Iya. Berarti sama Om itu Jebolin. Gimana pertama kalinya? Sakit? Sakit Kak, perih. Gimana sih? Sampai ya keluar darah. Terus ya mau nggak mau aku harus ngelayanin kan. Sakit Kak, sakit banget. Kamu nggak kaget pada saat keluar darah? Kamu nggak bilang sama si Omnya ini apa gitu? Ya paling cuman kok sampai keluar darah aku bilang gitu. Ya dalam rangka kayak hubungan kayak gitu sampai keluar darah gitu. Omnya bilang apa? Iya udah nggak apa-apa, nanti lama-lama enggak kok, hanya sekali doang katanya gitu. Nanti kesananya enggak. Nanti kesananya kamu bakal ketagihan, kamu bakalan enak katanya gitu. Ya udahlah lanjut sampai aku harus suruh miring kanan, miring kiri, nungging, berdiri, aku digendong, aku harus perih-perih gimana harus lakuin dalam hati. Gini banget ya, ternyata kayak gini nyari duit, tapi ini emang harus, kalau enggak. Balik lagi ya, aku nggak pernah habis pikir ya sama orang-orang kayak kamu. Maksudnya balik lagi nyari duit, alasannya duit, padahal kan kerja yang biasa ada loh. Itu kan pilihan.
ya kan? Disclaimer ya, ini 18 plus dan aku nggak pernah menyarankan untuk kalian seperti ini. Jadi kita ambil pelajarannya dari hal-hal seperti ini. Gitu. Emang kebutuhan duit seberapa sih? Yang kamu sebatang kara nih. Istilahnya paling kebutuhan duitnya nggak banyak banget. Istilahnya ada orang yang harus menafkahi keluarganya sampai belasan orang. Nah, terus kamu harus membayar hutang almarhum kakak kamu kan udah meninggal. Emang masih harus dibayar hutangnya? Masih harus dibayar. Kan Itu kalau ada orang juga udah yang meninggal dari kan, rentenir juga kan Kak? iya, tapi kan kalau secara hukum kan kalau udah meninggal kan kita sebagai keluarganya juga nggak wajib untuk Iya, membayar, nggak kalau emang dibebankan. itu. Tapi kalau itu hutang perorangan ditagih terus Kak. Itu aku juga masih diteror. Makanya apapun itu aku harus kerja, apapun pekerjaannya harus aku lakuin. Dengan kamu menjadi LC selama 2 tahun, Ya, kamu bisa melunasi utang. sudah bisa. Sudah bisa dan kamu sudah bisa lunas hutangnya, tetapi Sudah kamu bisa. masih lanjut menjadi Masih LC lanjut. dengan alasan Masih nyaman. hmm, Dari yang awalnya dari awalnya mengingatkan. takut-takut, sekarang menjadi Ya, masih nyaman. nyaman. Pada saat itu kamu selalu pakai pengaman. Iya. Tapi yang waktu yang pertama kali itu enggak. Kayaknya itu aku emang Karena belum kepikiran tahu. takut hamil juga itu. Mhm. Karena belum tahu. Setelah menjalaninya selama 2 tahun ini, kamu nggak berpikiran untuk profesi lain? Pengen sih Kak. Cuman belum siap aja. Belum Dalam hal siap itu apanya? takutnya kan karena kalau LC itu udah terbiasa hidupnya gitu kan. Kesehariannya juga kan ya cari duitnya lebih gampang intinya. Takutnya nanti kalau kerja yang lainnya gampang capek atau bosnya galak, kepikirannya tuh macam-macam Kak. Takutnya aku nggak keterima karena memang aku kayak gini. Karena merasa kamu nggak ada keahlian lain Iya, gitu ya? nggak ada keahlian. Emang siapa aja sih tamu-tamunya selain katanya oknum pejabat, oknum pengusaha? Siapa aja yang ada yang kamu kenal gitu? Ada Siapa? artis Kak. Artis siapa? Ada yang sering di TV Kak. Yang namanya artis pasti sering di TV Iya, dong. cuman aku nggak Siapa? berani sebut. Siapa? Cewek, Dan- cowok? Cewek, cowok ya? Cowok. Cowok. Waktu Tua, itu aku muda? juga kaget kan, Inisialnya siapa namanya? sering jadi peran utama Kak di Sering jadi peran utama di sinetron. sinetron. Sinetron apa judulnya? Judulnya apa ya, aku lupa, cuman inisialnya Namanya? Nama? inisial Inisialnya siapa? RP. RP. Siapa ya? Artis lama apa artis baru? Nggak lama banget sih, Nggak lama banget, nggak baru banget. nggak baru banget. Ganteng. Ganteng. Kamu pernah ngelainin dia? Pernah. Dan aku tuh waktu itu masih polos banget karena aku biasanya lihat di TV doang Kak. Di TV doang gitu. Waktu itu dia datang, aku belum begitu ngeh. Terus nggak lama-lama aku nonton, lah masnya bukannya artis ya? Aku gitu ceplosin. Terus? Enggak, kamu salah lihat kali, kata dia gitu. Masalah mendingan kamu daripada kayak gitu apa? Tapi iya kan, masnya artis kan? Kamu Aku minta sering tangan lihat, lagi ya? aku enggak. Cuma iya kan masnya artis. Kok masnya bisa nyasar ke sini, aku bilang. Nyasar. Udah daripada kayak wartawan, kamu mendingan ngelayanin aku aja, kata dia gitu. Oh gitu. Nggak takut ya dia ya? Kamu bocor ke wartawan kayak sekarang nih, kamu bocor nih. Iya, waduh ini bahaya nggak Kak? Terus abis itu kamu nggak pernah DM dia lagi? Atau misalnya ngajakin dia lagi, Enggak. datang lagi gitu? Nggak pernah. Terus gimana itu dia, kamu ngelainin dia gimana tuh? Ya awalnya biasa Kak, kayak nyanyi, mabok, ajak keluar. Terus ya udah, cuman kalau ketemu aku kalau pas lagi ke situ aja. Kalau emang dia nggak, mungkin dia sibuk syuting kali. Emang Kak. dia ini kamu doang? Kata kamu kan teman-teman LC kamu yang lain cantik-cantik putih-putih. Dia masih mau semua sama kamu gitu? Atau memang dia sama siapa aja? Ya sama siapa aja.
Orang teman aku juga ngomong pernah sama dia juga. Cuma mungkin karena aku di situ masih baru, jadi diajak sama dia. Pengen nyobain yang Ya baru. mungkin rasa baru. Gimana? Enak mainnya? Ya namanya diajak kayak gitu kan sama artis ya Kak. Ya otomatis aku pasti seneng banget lah Kak. Karena tadinya kan cuman lihat di TV doang. Terus itu bukan cuman ketemu tapi ngajak begituan. Menang banyak dong kamu. Asal nggak dibayar juga nggak apa-apa Kak. Karena ganteng banget, wangi. Ya gimana sih Kak? Yang beda lah, kalau yang lainnya kan mungkin om-omnya yang penting duitnya. Kalau ini nggak apa-apa deh, kecil. Masa sih? Iya kecil. Bukannya ganteng? Ganteng, dia menang ganteng doang. Wangi. Terus ya bodinya perfect lah. Cuman ya kelemahannya itu doang. Itu yang kecil. Tapi kalau untuk gaya sih oke lah. Diranjang oke Tapi kamu lah. nggak komentar kan, bang kok itunya kecil bang gitu, enggak kan? Takutnya dia kesinggung. Cuma untuk gaya ya oke lah. Emang gayanya kayak gimana? Hah? Gayanya kayak gimana? Apa aja dia gayanya? Iya, gayanya Ada kayak gimana? nungging, ada apa yang kayak burung sangkar kayak atau Burung sangkar tuh kayak gimana sih? telungkup. Hah? Telungkup kayak gimana? Aku benar nggak tahu. Duduk terus apa aku digendong ke samping, ke kanan kiri, intinya gitu Kak. Ya pokoknya Kak, dia itu beda sama klien-klien yang lainnya. Bedanya? Bedanya itu dia lebih ganas, lebih hyper. Bedanya gimana? Bedanya dia ngajak aku di bathtub, di bathtub apa lebih ganasnya itu pala aku ditoyor agak keras sih. Ditoyor Agak kemana? nggak sabaran gitu. Ditoyor kemana? Ke itunya. Bahaya dong. Ya mungkin karena buat masukin ke mulut Kak. Bahaya loh itu. Kalau dia nggak ganteng udah aku tinggalin Kak, aku nggak mau itu. Karena dia menang ganteng ya udah. Terus kamu nggak komplain? Jangan digituin, itu kan takut bisa mati loh orang kalau Aku komplain, dicelupin cuman kayak gitu. pelan komplainnya. Dia bilang jangan gitu sayang. Gitu. Oh, manggilnya dia sayang. Ya kamu sama klien yang ganteng apa? Tapi kamu main sekali sama si artis itu? 2 kali. 2 kali. Dia berarti langganan sering? Sering. Biasanya dia pakai siapa? Selain kamu? Ada teman aku. Yang favoritnya dia gitu? Iya. Dia lebih tinggi sih dari aku, lebih putih. Lebih cantik? Lebih cantik. Tapi kan Kak, zaman sekarang itu kalau cantik doang nggak ngejamin. Yang penting ngejamin itu kan servisannya. Emang servis kamu kayak gimana sih? Oh, Sampai jangan artis itu sampai 2 kali ditanya. mau sama kamu? Kayak gimana servis kamu? Jangan ditanya Kak. Pokoknya Kalau jangan ditanya, jangan di podcast ya. Ini saya mau nanya karena di podcast. Kalau jangan ditanya mah nggak usah datang. Kayak gimana? Maksudnya servis yang kayak gimana yang kamu maksud tuh? Sampai orang tuh datang lagi. Mantep lah, goyang lewat. Jadi kamu goyangannya rahasia kamu di goyangan. Goyangan Iya. kayak gimana tuh? Ya pokoknya aku itu goyangannya mantep Kak. Pokoknya goyang pot-pot ayam. Kakak tahu nggak? Enggak. Masa sih? Enggak tahu. Itu ya yang cowoknya kan nancep tuh. Itu biar berasa pot-pot pot-pot ayamnya. Biar berasa. Goyang pot-pot ayam itu namanya Kak. Oh. Jadi kamunya di atas? Di atas. Tuh biasanya klien aku itu yang paling suka dari aku. Terus Kak, kalau aku suka sama salah satu klien nih ya Kak, aku pasti aku tanyain mau yang keset apa mau yang biasa gitu. Kalau yang keset aku pakai itu loh Kak, alat aku masukin, terus aku tarik lagi biar nanti keset. Oh gitu? Ngaruh ya? Ngaruh. Sakit? Enggak. Kalau udah biasa mah enggak. Rata-rata mereka mintanya yang keset. Tapi kalau untuk klien yang emang aku suka, aku pasti gitu ngelakuin itu.
Itu bedanya kamu sama yang lain. Ya, Tapi bedanya. yang lain juga kan bisa bikin kayak gitu karena itu memang udah rahasia umum kan, kayak Iya. kamu belinya di mana itu? Kayak gitu-gitu. Di online. Terus selama kamu melayani klien gitu ya, pernah nggak ada yang kayak, yaudah hari ini kamu gak usah nyanyi, kamu duduk aja di samping gitu, nemenin doang, atau yang beda dari biasa aktivitas kamu lakukan? Ada Kak, yang baper ada. Yang bapernya kayak gimana? Bapernya itu yang kayak naruh rasa ke aku gitu. Sampai ya sempet aku jadi simpenannya juga, sempet jadi simpenannya. Lumayan lama sih Kak, ada 1 tahun lah sama dia. Tapi kan aku karena aku nggak mandang apa dia udah beristri atau belum, yang penting kan Dia udah uangnya beristri. lancar gitu kan, udah beristri kan. Sampai aku kadang udah di apa beliin kendaraan dan motor waktu itu, buat mungkin daripada aku ini kemes buat ke situ, buat kemana pun, buat aku pergi. Terus apa sering aku dibawa ke hotel, sampai pernah ketahuan Kak sama istri dan keluarganya saat aku lagi di hotel. Digerebek. Terus kamu diapain? Ya ditoyor, dijambak, intinya udah nggak berupa aku ya mungkin gedek ya istrinya ya tapi kan aku nggak peduli Kak. Ya gimana nggak cemburu, mungkin kan goyangannya lebih enakan aku daripada istrinya. Itu kamu nggak malu dipermalukan kayak gitu, dijambak, di ini, nggak apa namanya, Malu ya saat nggak itu merasa aja. sebagai apa, nggak dihargai gitu, diperlakukan seperti itu? Kan emang kamu salah kan? Ya malu saat itu aja karena dia bawa rame-rame, tapi kalau istrinya doang mah aku ya kenapa malu. Terus kamu nggak kayak teriak-teriak, nangis, terus minta maaf mungkin sama istrinya? Enggak, aku ngomong jangan salahin saya dong, salahinnya itu diri kamu, kenapa kamu nggak bisa mewasin suami kamu. Kamu nggak ditampar tuh sama istrinya? Ngomong gitu? Dijorokin, dijambak, dasar katanya pelakor, dasar cewek murahan gitu. Ya itu memang udah mungkin dia terbiasa kan di situ. Aku cuman ya kalau berani jangan rame-rame, mending sendirian aja. Wah, gitu. itu untung kamu masih hidup ya di situ ya. Iya, Kalau enggak, terus tapi keluarganya yang geram. Nggak lama ini ada security datang. Misahin, ditanyain itu kenapa. Ya, ketahuan sama aku di situ jadi simpenan. Terus putus habis itu? Enggak, break doang. Karena udah ketahuan kan. Terus nggak lama, itu pas jalan 6 bulan sama aku Kak. Break ada 1 bulanan, mungkin karena diskors mungkin ya sama istrinya. Datang lagi ke tempat LC, ketemu lagi. Pacaran lagi. Nggak kapok-kapok ya kamu ya? Nggak takut berbahaya? Udah digapin sekali. Ya namanya demi duit Kak. Tapi kan masih banyak klien yang lain. Nggak cari klien yang lain aja? Ya klien yang lain juga iya. Jadi biar sana sini juga jalan. Selama 2 tahun ini kamu udah kebeli apa aja? Udah pernah balik lagi ke kampung kamu yang dulu? Udah ada tanah, tinggal lagi ngebangun. Tanahnya berapa luas? Berapa luas sih ya? Biasa kan kalau orang daerah, orang kampung itu kan memang seneng ngumpulin aset ya, kayak rumah, tanah. Udah berapa hektar tuh tanah kamu selama 2 tahun kerja jadi LC? Belum hektar sih Kak, baru paling 242 meter persegi lah. Sampai apa? 242 mah kecil tahu. Iya, lagi ngebangun rumah. Karena emang aku kan setelah ngelunasin hutang, pengen punya rumah sendiri. Terus orang-orang kampung kamu taunya kamu kerja apa di kota? Kerjanya di kantor taunya. Oh di kantor, makanya kamu pakaiannya kayak blazer gini ya? Kalau taunya LC,
Ya tahu sendiri Kak, orang kampung, orang pakai tank top aja atau pakai celana pendek aja udah dikiranya yang gimana-gimana kan. Kalau aku pulang kampung rapet. Sama kayak gini. Ya ala kantoran lah ya. Iya. Kan biasanya kalau maaf ya, kalau misalnya LC itu kan pada pakai skincare yang ngok, pada suntik putih, udah juga operasi plastik, terus juga perawatan yang bener-bener tirus putih. Kamu kayaknya biasa aja, tidak melakukan seperti itu. Kamu nggak takut kalah saing sama teman-teman kamu yang lain? Soalnya kayaknya LC-nya low profile sekali nih penampilannya nih. Enggak. Karena dulu sebelum ke Jakarta juga kan aku punya kenalan Kak. Punya kenalan. Ini agak menjurus ke hal yang negatif lagi ya Kak. Kenapa tuh? Aku dikasih kayak berlian gitu Kak. Itu buat dipasang. Susuk? Iya, sebenarnya itu. Tapi itu dimakan Kak pakai pisang raja. Oh. Terus kamu ngerasa kamu cantik setelah itu? Kata-kata orang tua, orang pinternya kayak gitu. Tapi klien-klien bilang Itu kamu temen cantik? Itu temen aku juga yang nganterin Kak sebelum aku ke Jakarta. Klien-klien bilang kamu cantik nggak? Iya. Hah? Iya, bilangnya aku cantik. Lebih cantik dari teman-teman kamu yang cantik beneran? Enggak sih kalau itu, karena memang aku mengakui mereka juga cantik. Cuma kan ya aku balik lagi ke servisannya Kak. Jadi kamu udah double-double lah ya. Iya. Servisnya oke, terus pakai susuk juga. Lebih hemat daripada perawatan ya biayanya ya. Iya. Susuk lebih murah kan daripada kita perawatan. Iya. Kayak ke klinik kecantikan kan mahal tuh. Aku sih bisa aja Kak cantik kayak teman-teman aku gitu. Tapi sayang Kak buat perawatan kayak gitu. Mendingan tuh aku invest aja ke tanah, aku beliin sawah di kampung. Lagian kalau perawatan itu kan boros. Sekarang pakai susuk aja udah bisa ngalahin temen-temennya kan, asal dukunnya kuat aja. Kalau iya kalau nggak kuat-kuatan ngapain? Pasti lebih kuat lah, lebih mantep. Aku selain pakai susu, aku juga pakai tongkat yang tadi aku ceritain Kak. Aku masukin ke dalam itu udah bikin keset. Itu kan juga di online murah Kak. Berapa duit? 300-an lah. Susuk juga kan cuman sekali datang ning 500. Kalau perawatan udah jutaan. Tapi kan buat diri kamu sendiri, nggak mau ya? Ya, aku invest aja dulu ke tanah. Soalnya nanti kalau misalkan kita kan nggak tahu ke depannya, takut aku berhenti atau gimana, aku udah ada tanah sama rumah sama sawah udah buat ke depan. Oke, Gitu. oke. Ya jadi lagi dalam rangka mengumpulkan aset. Iya, Terus mau sampai betul. kapan kerja menjadi LC? Sampai kekumpul lagi yang banyak buat sawah, buat pengennya buat beli peternakan. Bisnis. Bisnis Belum cukup ya? belum cukup. Ya udah pokoknya intinya aku di sini mempodcastkan kamu tuh bukan untuk mendukung pekerjaan kamu ya. Kita tidak mau wanita-wanita itu yang baru lulus sekolah pada kerja jadi LC, itu nggak bagus sebenarnya. Apapun alasannya, tuntutan ekonomi kek, alasan sebatang kara ditinggal semua keluarga, itu kan bukan menjadi alasan. Sebenarnya banyak pekerjaan yang bisa diambil yang bagus, yang halal. Kayak gini kan tahu sendiri konsekuensi dunia akhirat, bener gak? Ya aku juga bukan orang yang suci-suci amat, cuman maksudnya kalau bisa kamu pilih pekerjaan yang paling bagus lah, ya kan? Yang seperti tadi itu bisnis bagus kok. Dan menurut aku nggak perlu nunggu banyak dulu untuk memulai bisnis. Kita dengan modal yang ada juga kita bisa kok, yang penting niat gitu kan. Kalau kamu nunggu sampai kaya banget baru bisnis, ya mau sampai umur berapa kamu melanjutkan lagi jadi LC lagi 5 tahun ke depan. Apalagi belum resiko penyakit, kesehatan, ngeri juga kan. Namanya cewek. Kamu umur berapa udah? 22 tahun Kak. 22 tahun masih panjang perjalanan. Tapi kalau cewek itu, kalau dia nggak nikah dan punya anaknya lama, resiko. Nanti hamil di usia tua malah beresiko. Kalau menurut aku sih kamu udah bisnis,
terus kamu cari deh nikah gitu loh. Itu lebih apa? Amin, amin. Lebih bagus untuk masa depan kamu, bener nggak? Bukan yang ngeguruin, cuman ya mau sampai kapan sih kayak gitu, bener nggak? Ya, makasih Kak buat masukannya. Oke, jadi apa namanya, Hanibani yang pada butuh kerjaan, yang baru lulus, jangan kerja jadi LC deh, ngelamar aja ke Karya Utami di DM. Soalnya aku kasihan gitu loh sama orang-orang yang baru lulus, pada bingung mau kerja apa. Langsung DM aja, kalau masuk kriteria pasti kita terima. Ada beberapa, ada kok yang karyawan aku juga, aku ambil dari DM. Kamu juga kalau mau berbisnis, aku ajarin bisnis bisa. Yang penting jangan ke situ lagi lah kalau bisa ya. Tapi kamu udah menemukan enaknya ya. Ya mudah-mudahan suatu saat bisa stop dan bisa berubah. Thank you sudah menjelaskan pengalaman kamu. Ya, semoga bisa ambil hikmahnya teman-teman semua.